Kita lanjutkan ke bagian 2, yaitu luas daerah dengan interval ya. Caranya sama seperti luas daerah yang tanpa interval, itu nanti integralnya kita gunakan Y1 dikurangi Y2 atau Y2 dikurangi dengan Y1. Langkah berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu Y1 dikurangi Y2 atau Y2 dikurangi Y1. Sama seperti di yang tanpa interval tadi. Cuma hati-hati anak-anak, kalau di yang bagian 1 yang tanpa interval, titik potong dengan sumbu X itu sekaligus menjadi batas atas dan batas bawah. Tapi karena ini ada interval, nanti harus kita cek dulu. Jadi begini ya ketentuannya. Kalau titik potong dengan sumbu X ini berada dalam interval berarti nanti bisa dipastikan luas daerah itu lebih dari 1. Kebalikannya jika titik potongnya itu di luar interval berarti tidak kita pakai ya. Kalau sudah di luar interval itu nanti berarti luas daerahnya hanya 1. Di dalam dan di luar interval itu seperti ini. Misalkan kita buat contoh sederhana ya. Intervalnya itu garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4. Kemudian setelah kita hitung titik potong dengan sumbu X itu X1-nya sama dengan 0, kemudian X2-nya sama dengan 3. Nah, intervalnya kita tuliskan dulu ya. Kalau ini intervalnya itu 1 dan 4, ini kemudian kita cek. 0 itu ternyata di luar interval, karena 0 itu di sebelah kiri 1, berarti 0 itu tidak kita pakai. Untuk titik potong yang kedua, 3 itu kan terletak di antara 1 dan 4, berarti 3-nya kita tuliskan di sini. Karena ini berada di dalam interval, berarti luas daerahnya nanti kita bagi 2. Ini luas daerah 1 dan ini luas daerah 2. Jika kedua titik potong dengan sumbu X itu nanti di luar interval, berarti tidak kita pakai ya. Misalkan X1-nya 0, X2-nya 5. Nah, 0 dan 5 itu kan di luar interval 1 dan 4, berarti tidak kita pakai, berarti luas daerahnya hanya 1. Kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3X, kurva Y sama dengan X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4. Kita cari dulu integralnya ya. Ini kita anggap Y1, ini kita anggap Y2. Berarti Y1 dikurangi Y2 itu sama dengan 3X dikurangi X sama dengan 2X. Ini nanti integral kita. Kemudian kita cari titik potong 2X itu dengan sumbu Y. Berarti 2X sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan 0. Ini kita anggap X1. Kemudian kita cek ya, intervalnya itu di soal diketahui antara 1 dan 4. Kita gambar di garis bilangan ini 1 dan ini 4. Ternyata 0 itu di luar interval 1 dan 4. Karena 0 itu ada di sebelah kiri 1 dan 4. Ini berarti ada di luar ya, karena di luar ini tidak kita pakai. Karena titik potongnya tidak terpakai, berarti nanti luas daerahnya hanya 1. Ya, berarti luas daerahnya itu integral garis ini kita pakai yaitu batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Integralnya itu Y1 dikurangi Y2. 2X dx. Sekarang kita hitung integralnya ya. 2X itu integralnya sama dengan 2 per 2X pangkat 2 atau X kuadrat. Batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Nanti berarti X kuadratnya diganti 4, dikurangi X kuadratnya diganti 1. Silakan dihitung, nanti hasil akhirnya itu sama dengan 15 satuan luas. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 6 min X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4. Ini kita anggap Y1, ini kita anggap Y2. Kita cari Y1 dikurangi Y2 dulu, berarti Y1-nya X plus 2, itu dikurangi Y2-nya 6 min X. Kita keluarkan ya, X plus 2 dikurangi 6, min dikalikan min X itu jadi plus X. Hasil akhirnya X ditambah X itu 2X,
2 dikurangi 6 itu min 4. Ya, ini integral kita ya. Kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu X. Berarti 2X min 4 itu nanti harus sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 4-nya kita pindah ke kanan jadi positif 4. X-nya sama dengan 4 dibagi 2. X-nya itu sama dengan 2. Setelah itu kita cek intervalnya itu antara 1 dan 4. Berarti ini 1, ini 4. Ternyata 2 itu ada di antara 1 dan 4. Ya, 2 itu berada di dalam interval ya. Berarti kita hitung. Berarti luas daerahnya nanti ada 2. Ini luas daerah 1 dan ini luas daerah 2. Anak-anak ini tidak harus yang belakang 1, yang depan 2 ya. Misalkan yang dibatasi 2 dengan 1 itu luas daerah 1, 4 dengan 2 itu luas daerah 2, sama aja. Nanti hasilnya juga akan tetap sama. Kita hitung luas daerahnya. Untuk daerah 1, kita keluarkan dulu integralnya ya. Integralnya itu kan 2 dikali 1. Ini pangkatnya 1. 1 per 1, X pangkat 1 ditambah 1. Kemudian dikurangi dengan 4X. Ini 2 dikali 1 per 2 itu 1. Berarti kalau kita keluarkan integralnya itu X kuadrat min 4X. Batas atasnya 4 dan batas bawahnya 2. Nanti kalau kita hitung, ini X-nya diganti 4 dulu, kemudian dikurangi dengan X-nya diganti 2. Nanti hasil akhirnya silakan dihitung itu sama dengan 4. Kemudian untuk luas daerah 2, sama ya, integralnya sama seperti ini. X kuadrat min 4X, tapi batasnya yang berbeda. Ini batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Nanti X kuadratnya diganti 2 dulu, kemudian dikurangi X kuadratnya diganti 1. Hasil akhirnya nanti ketemu negatif 1, karena luas tidak boleh negatif, langsung kita ganti jadi 1. Jadi luas total itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas satunya 4, luas keduanya 1. Jadi luas daerahnya adalah 5 satuan luas. Contoh 2, contoh 3, tentukan luas daerah dibatasi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5, Y2-nya X plus 5, kemudian intervalnya garis X1 dan garis X sama dengan 3. Ini kita anggap Y1, ini kita anggap Y2. Kita cari dulu, Y1 dikurangi Y2, itu sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 dikurangi X plus 5. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 5 min X min 5. Kita sederhanakan jadi X kuadrat min 4X dengan min X itu jadi min 5X. 5 dikurangi 5 itu sama dengan 0. Kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu X. Berarti X kuadrat min 5X itu sama dengan 0. Ini kita distributif ya, tidak pakai cara cepat karena tidak ada C-nya. X min 5 sama dengan 0. Kalau kita cek X dikali X itu X kuadrat, X dikali min 5 itu min 5X. Ini kita anggap X1 sama dengan 0 dan ini X2-nya kita anggap 5. Karena 5 dikurangi 5 itu sama dengan 0. Kemudian kita cek di intervalnya. Intervalnya itu antara 1 dan 3. Ini 1, ini 3. Ternyata 0 itu di luar interval dan 5 itu juga di luar interval. Jadi X1 dan X2-nya tidak kita pakai. Berarti luas daerahnya hanya ada 1 luas daerah. Kita hitung luas daerahnya ya. Ya, luas daerahnya hanya 1. Ini integralnya Y1 dikurangi Y2. Batas atasnya kita pakai interval karena tadi titik potongnya di luar interval. Batas atas 3 dan batas bawah 1. Ini kalau kita keluarkan integralnya seperti X pangkat 3 min 5 per 2X kuadrat. Batas atas 3, batas bawah 1. Nanti kalau kita hitung itu hasil akhirnya ketemu negatif 11 1 per 3. Karena luas tidak boleh negatif, langsung kita jadikan positif. 11 per 3 satuan luas. Contoh berikutnya, tentukan luas daerah dibatasi Y1 itu ini Y2. Kita kurangkan dulu ya, Y1 dikurangi Y2 itu sama dengan X kuadrat min 5X plus 8 dikurangi Y2-nya 2. Maaf ini 3X ya, 2 ditambah 3X min X pangkat 2. Kita keluarkan dulu, berarti X kuadrat min 5X plus 8 dikurangi 2
dikurangi 3x, kemudian min dikali min itu jadi plus x pangkat 2. Ini kita sederhanakan. X kuadrat ditambah X kuadrat itu 2X kuadrat, min 5X, min 3X itu min 8X, 8 dikurangi 2 itu plus 6. Ya, kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu X, berarti 2X kuadrat min 8X plus 6 itu sama dengan 0. Kita cari dua bilangan ya, jika dikali itu sama dengan 2 dikali 6, sama dengan 12. Jika dijumlah itu sama dengan yang tengah, negatif 8. Kita cari bilangannya dulu. Bilangannya yaitu min 6 dan min 2. Kita cek ya, min 6 dikali dengan min 2 itu positif 12, min 6 ditambah min 2 itu negatif 8. Dari sini langsung kita cari, X1 nya min 6 kita ganti jadi positif 6, kemudian dibagi dengan koefisien X kuadrat 2. 6 dibagi 2 itu 3, kemudian kita cari X2. X2 nya negatif 2, kita ganti jadi 2, kemudian kita bagi dengan koefisien X kuadratnya 2. Ya, kita punya titik potongnya X1 sama dengan 3, kemudian X2 nya sama dengan 1. Kita cek ke dalam intervalnya ya, interval di soal itu antara 2 dengan 5. Ini 2 dan yang ini 5. 3 itu ternyata ada di antara 2 dan 5, tapi 1 itu di luar interval, berarti ini tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah 3. Ya, 3 itu ada di antara 2 dan 5. Karena itu luas daerahnya nanti ada 2. Ini luas daerah 1 dan ini luas daerah kedua. Ya, luas integralnya ada 2. Tadi intervalnya berarti yang pertama antara 5 dan 3, yang kemudian yang kedua antara 3 dengan 2. Ini nanti silakan dihitung anak-anak ya. Untuk luas daerah 1 yang batas atasnya 5 dan 3 itu nanti ketemu 13/3 satuan luas. Kemudian daerah kedua yang batasnya 3 dan 2 itu nanti ketemu negatif 1/3. Ini harus kita jadikan positif ya. Jadi 13/3 ini langsung tidak boleh negatif kalau luas. Jadi 1/3. Luas keseluruhannya itu nanti berarti 14 2/3 satuan luas. Kita masuk ke contoh yang kelima. Ini sudah dalam bentuk gambar ya. Tentukan luas daerah yang diarsir. Ini yang berwarna merah itu yang harus kita hitung. Daerah ini dibatasi oleh satu persamaan garis lurus Y sama dengan X plus 2. Kemudian dibatasi oleh fungsi kuadrat Y sama dengan 4 min X. Jadi dibatasi dua kurva. Ini intervalnya antara 1 dan negatif 1. Berarti nanti ini batas bawah dan batas atas dan ini batas bawah. Kita cari Y1, ini kita anggap Y1, ini kita anggap Y2. Kita hitung Y1 dikurangi Y2 berarti X plus 2 itu dikurangi dengan 4 min X pangkat 2. Kita keluarkan ya, X plus 2 min 4, min dikali min itu jadi plus X pangkat 2. Kita pindah ke depan yang pangkat 2 jadi X kuadrat ditambah X 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Kemudian kita hitung nanti integralnya. Ya, menghitung luasnya seperti ini ya. Ini tadi Y1 dikurangi Y2. Kita keluarkan integralnya. Ini 1/3 X pangkat 3. Yang tengah jadi setengah X pangkat 2. Min 2-nya langsung min 2X. Batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Nanti X-nya diganti 1 dulu semua. Kemudian dikurangi X-nya diganti dengan negatif 1. Hati-hati kalau ada bilangan negatif. Nanti kalau dihitung luas terakhir itu ketemu negatif 10/3. Karena luas tidak boleh negatif, langsung kita jadikan 10/3 satuan luas. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Hati-hati anak-anak ya, contoh soal ini benar-benar beda dengan contoh soal berikutnya. Sekilas tampak kalau kita anggap ini sebetulnya daerah yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu garis lurus dan sebuah fungsi kuadrat. Tapi tidak seperti ini mengerjakannya ya, karena daerah ini sebetulnya kita bisa bagi menjadi dua. Ini kita tarik garis lurus ke titik 1, ini kita anggap daerah 1 dan ini kita anggap daerah 2. Hati-hati, dengarkan penjelasan Bu Khot, nanti ini akan kita jadikan latihan soal atau tugas soal yang akan Bu Khot berikan sesudah ini. Kita lihat daerah 1 ya, luas daerah 1 itu dia dibatasi oleh garis lurus Y sama dengan 5 min X
dan garis X sama dengan 1, atau intervalnya itu batas atasnya 5 dan batas bawahnya 1. Saya ulangi ya, jadi daerah 1 itu dibatasi hanya satu kurva, yaitu persamaan garis lurus Y sama dengan 5 min X. Ini daerah 1 itu dibatasi oleh satu kurva dengan interval atau batas atasnya 5 dan batas bawahnya 1. Nanti sekaligus ini jadi integralnya. Kemudian untuk luas daerah 2 itu dibatasi oleh fungsi kuadrat. Hanya dibatasi oleh satu fungsi kuadrat ya, satu fungsi kuadrat dan garis X sama dengan 1, kemudian garis X sama dengan min 1. Artinya nanti yang jadi integralnya itu adalah langsung X kuadrat plus 2X plus 1. Batas atasnya 1, batas bawahnya negatif 1. Nanti karena yang ditanyakan luas daerah yang diarsir, berarti luas total itu sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Buat ulangi ya, untuk yang integral 1 di luas 1 itu batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Untuk daerah kedua, batas atasnya 1, batas bawahnya negatif 1. Daerah 1 itu hanya dibatasi oleh satu kurva. Dibatasi satu kurva, yaitu satu persamaan garis lurus. Kemudian daerah 2 itu juga dibatasi hanya satu kurva, tapi kurvanya berupa fungsi kuadrat. Ya, nanti kita jadikan ini tugas ya, tapi sebelumnya nanti Bu Khot kasih tahu berapa hasilnya, nanti dicocokkan dengan cara kalian. Kalau cara kalian sudah betul sesuai dengan jawaban yang Bu Khot berikan, berarti tugas kalian benar. Nanti silakan dicocokkan dengan tugas yang Bu Khot kasih sesudah ini ya. Luas daerah 1 itu nanti ketemu 8 satuan luas. Dan luas daerah 2 itu nanti ketemu, kemudian nanti luas daerah 2 itu ketemu 8/3. Jadi luas total itu nanti sama dengan 8 ditambah 8/3. Hasil akhirnya total itu nanti ketemu 32/3 atau 10/2/3 satuan luas.